teori tentang berkebun berikut ini ya. Pagi ini kita mau cerita ya tentang berkebun sayuran di rumah. Nah, ini dia judulnya adalah berkebun sayuran di rumah, seperti yang saat ini sedang kalian lakukan. Kita masuk ke slide kedua, di sini ada video, kita nonton video dulu yuk. Nah, ini judulnya Pekebun Cilik Wafa mempersembahkan. Teacher Novi, apakah videonya bisa disetel atau tidak ya? Sebentar. Oke. Mohon maaf, Tante Brit ini nggak ada videonya, nggak ada linknya ya? Sebentar. Kalau kirim di WhatsApp lalu ditampilkan, apa bisa? Bisa. Boleh. Bisa. Saya kirim ke WhatsApp ya. Ya. Nah, sambil menunggu Teacher Novi menyiapkan videonya, di video ini kalian akan melihat anak tante yang bernama Wafa, dia berkebun sayuran mulai dari kecil. Kita lihat ya videonya. Masih proses Bentar ya. Oke. Belum. Masih berputar-putar ya. Oh ya, ini yang warna-warni. Coba kita share juga di ini deh. Oh, karena belum di-download, jadi belum bisa di forward. Bentar. Halo? Iya. Ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Ini sponge. Saya megang. Terlihat jelas ya, Teacher If? Ya, terlihat. Terlihat jelas. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah video tentang perjalanan tante berkebun di rumah. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah bisa nggak sih kalau misalnya kita berkebun di rumah, gitu? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa berkebun menggunakan pot-pot, kita jadi menggunakan pot, tidak harus menanam langsung di tanah gitu. Nah, sekarang kemarin kan kalian sudah menanam kangkung ya, Nak? Sekarang kita akan melihat ya, bagaimana sih caranya supaya tanaman sayuran kita bisa tumbuh dengan baik, lalu nanti kita bisa panen kangkung. Oke? Nah,
Yang pertama adalah yang harus kita butuhkan adalah satu, media tanam. Kemarin teacher sudah mengirimkan media tanam kepada kalian ya, ke rumah kalian ya. Oke, boleh nggak satu orang menjawab media tanam apa saja sih yang kalian buat yang dikirimkan oleh teacher ke rumah? Siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangan? Ada yang mau jawab? Oke, tapi Tante Sari nggak tahu namanya nih. Yafa. Maaf, Yafa sudah angkat tangan. Boleh sebutkan nggak Yafa? Yafa dapat apa saja? Benih, biji-biji, polybag, gelas plastik, dan itu doang. Itu doang. Tanahnya, pupuknya dapat nggak? Tanahnya udah disiapin di polybag. Oh, tanahnya sama pupuknya sama sekam bakarnya sudah ada di polybag ya? Oke, terima kasih ya, Fa. Oke, nah untuk tanaman kita sehat, maka media tanamnya juga harus kita buat sendiri. Nanti setelah ini ada slide-nya ya yang membahas tentang media tanam. Lalu yang kedua, ada benih. Kita akan cerita tentang benih, tentang biji-biji sayuran. Lalu sinar matahari, ada yang tahu nggak kenapa sinar matahari penting untuk tanaman? Boleh angkat tangan? Kenapa sih? Lalu apa akibatnya kalau tanaman kita kurang sinar matahari? Apakah ada yang tahu? Oh, ada nih yang angkat tangan, Satria Agifta. Silakan Satria. Nanti kalau aku pernah tes yang ini pas ditaruh loker terus mati nanti. Pas itu mati, habis itu kapan gitu, udah hampir mati gitu. Terus lupa nih aku tuh what's the word? Ntar. Oke. It's like itu jadinya tuanya cepet banget tuh kalau nggak kena sinar matahari, matinya cepet banget tuh. Mas, nah coba. Oke, terima kasih Satria. Menurut Satria, kalau sinar mataharinya kurang, nanti tanamannya akan mati. Benar banget, karena matahari adalah sesuatu yang harus, tanaman sayuran itu butuh sekali sinar matahari. Nah, ada yang keempat, sirkulasi udara. Harus ada udara yang bergerak di sekitar tanaman kita. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa sih sirkulasi udara itu penting? Mungkin teacher kalau ada yang lihat angkat tangan boleh sebutkan ya. Karena saya hanya lihat beberapa siswa saja, takutnya ada yang angkat tangan tidak terjawab, tidak dipanggil. Kenapa sih mesti ada udara di sekitar tanaman kita? Apakah ada yang tahu? Oke, pertanyaan dari Ibu Britney. Kira-kira kenapa kita butuh udara dalam proses pertumbuhan, sayang? Oh, Nisa lagi. Oke, silakan Nisa. Karena tanaman seperti manusia, mereka butuh air, sinar matahari, dan udara untuk hidup. Oke, terima kasih Nisa. Ya betul, karena tanaman seperti manusia butuh udara dan juga butuh air, sinar matahari. Dan satu hal penting lagi ya, ada yang namanya hama suka datang ke tanaman kita. Ya, ketika ada angin, maka hama itu nanti akan terbang. Jadi tanaman kita bisa terhindar dari hama. Oke, nah yang kelima, yaitu air. Hal penting lainnya yang harus kita sediakan yaitu air. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Kalau Tante Sari biasanya, Tante Sari dan Wafa biasanya kami ngaduk-ngaduk sendiri media tanamnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Apa saja sih media tanam yang dibutuhkan gitu. Yang pertama itu ada tanah. Jadi tanah boleh ambil dari tanah pekarangan yang ada di rumah kalian.
Lalu yang kedua ada pupuk. Pupuk atau kompos. Kalau pupuk itu dihasilkan dari apa sih? Apakah ada yang tahu? Dari mana pupuk berasal? Bisa dari Apakah sampah dia- organik. Ada Aidin, boleh ke Aidin ya? Oke, Aidin, dari mana, Nak? Bisa dari sampah organik. Terus juga bisa dari anorganik. Biasanya ada bekas sayur. Bisa jadi pupuk bisa. Oke, Aidin, bagus. Bisa dari sampah organik yang berubah jadi kompos ya. Atau pupuk bisa juga berasal dari kotoran hewan. Biasanya kotoran hewan apa saja sih yang dipakai untuk pupuk? Ada yang tahu? Tidak? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Sapi. Siapa ini? Muhammad Izi ya? Izan. Oh, iya. Aisyah. Sebentar. Maaf, namanya tidak Tan Sari nggak lihat nama lengkapnya. Oke, kotoran sapi, kotoran kambing, betul. Ada lagi? Yang bunyinya petok, petok, petok. Ayam. Ayam. Ayam juga ayam binatang yang dia merayap di tanah. Ada yang tahu? Ulat. Kalau kotoran babi. Cacing. Iya, bagus nggak? Jadi Bisa ada macam-macam ya. Oke, good. Terima kasih. Tadi ada yang sebut dari bahan-bahan sayur-sayuran, itu kita sebutnya kompos. Pupuk dari kotoran ayam, sapi, kambing, cacing. Oke, terima kasih. Bagus. Nah, setelah itu ada, mohon maaf slide-nya. Ya, ini dia. Ada sekam bakar. Sekam bakar ini ada sekam bakar dan sekam mentah. Kalau dilihat dari fotonya, ini terbuat dari kulit padi, Nak. Tapi kalau yang bakar itu dibakar terlebih dahulu. Nah, bahan-bahan inilah yang nanti akan kita aduk dan membuat tanaman kalian sehat. Jadi ibarat makanan di piring kalian, maka tanaman media tanam ini piringnya lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada protein, segala macam yang membuat tanaman kalian sehat. Oke, selanjutnya kita akan lihat video lagi ya, bagaimana sih cara membuat media tanam. Videonya di slide, belum masuk ya. Oh, di WhatsApp Teacher Novi. Oke. Halo, namaku apa? Aku 10 tahun. Aku akan berkenalan kepada dalam media tanam. Adalah sekam mentah digunakan lagu di atas tanah. Aku akan membuat media tanam. Media tanam Oke, videonya terputus-putus ya? Oh, terputus ya? Kendala jaringan mungkin ya? Iya, atau mungkin Hari ya? mungkin sinyal saya kali. Oke, nah tadi itu adalah Wafa. Wafa ini tadi mengajarkan bagaimana cara membuat media tanam. Nah, kalau ada yang terputus-putus, nanti Tante Sari boleh infoin lagi ya. Jadi, ketika kalian mau buat media tanam sendiri, kalian butuh 1 sekop tanah,
1 sekop pupuk kandang, lalu 1 sekop sekam bakar. Lalu setelah itu diaduk rata. Nah, baru setelah itu bisa kalian pakai untuk menanam sayuran. Nah, kenapa sih harus membuat media tanam sendiri? Karena media tanam yang kita buat sendiri itu kualitasnya bagus dan bisa membuat tanaman kita menjadi subur. Nah, oke, masuk kita ke slide berikutnya. Oh, ini ada. Oh, ini dia videonya, cuman nggak bisa. Iya. Nah, ini adalah tadi sudah disebutkan ya, yang teacher sudah mengirimkan, teacher Novi dan teacher Eka sudah mengirimkan benih ya, biji-bijian atau bisa disebut juga dengan benih. Nah, biji-bijian atau benih ini banyak banget ukurannya, Nak. Ada yang ukurannya besar-besar seperti benih kangkung yang kalian kemarin tanam. Ada juga yang benihnya kecil-kecil. Ada yang pernah lihat benih yang lebih kecil dari benih kangkung nggak? Ada yang mau angkat tangan? Pernah. Siapa nih namanya? Nama siapa, Nak? Oh, ada Zidan. Oke. Pernah, teacher. Oke, Zidan dan Nisa pernah melihat biji apa kira-kira Zidan? Tomat mawar. Tomat mawar yang aku ingat, aku pernah melihat ibuku nanam benih-benih kecil. Ada tomat mawar. Sama itu aja yang aku ingat. Oke, terima kasih. Iya betul, benih mawar, benih tomat lebih kecil dari benih kangkung. Ya, siapa lagi? Ada Aidi. Zidan? Oh, ada. Silakan Ibu Guru Eka. Zidan ada yang mau disampaikan tadi ada atau Aidin? Kira-kira biji apa yang lebih kecil daripada Zeva, silakan Zeva. Biji apa yang lebih kecil dari biji kangkung? Biji stroberi. Betul. Lalu ada lagi? Siapa yang pernah? Biji matahari, teacher. Oh, bunga matahari apakah lebih kecil dari biji Oh, kangkung? gede, teacher. Oh, besar ya? Oke. Kalau yang lebih kecil kira-kira apa ya, Aidin? Yang pernah kita tanam di mini farm mungkin teman-teman grade 3? Bunga matahari, teacher. Bunga matahari. Oke, bunga matahari. Atau bunga matahari. Kacang hijau, teacher, sama biji Oh. cabai. Oh, ada biji cabai dan biji kacang hijau. Saya Oke. Timun. Timun. Bagaimana? Oh, sawi kata Haira. Terus ada biji cabai, biji sawi. Lalu tadi ada yang bilang biji bunga matahari. Biji bunga matahari memang beragam, Nak. Ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin yang pas kalian lihat itu yang kecil, jadi lebih kecil dari biji kangkung. Oke, bagus. Nah, biji ini kita sebutnya benih. Jadi benih ini banyak sekali ukurannya, beragam ukurannya, warna, dan juga bentuknya. Nah, benih ini dapat dibeli di mana sih? Di toko pertanian, atau kalian bisa beli online. Atau ketika mama atau bunda memasak di dapur, mau masak cabai nih, kan cabai ada bijinya. Boleh diminta, Mah, aku boleh minta nggak untuk ditanam? Nah, itu juga dari situ kalian bisa mendapatkan benih-benih untuk ditanam. Nah, lalu kalau benih kalian banyak, agar benihnya tetap bagus, kualitasnya bagus, itu harus disimpan di wadah tertutup, lalu disimpannya di kulkas. Kenapa harus di kulkas? Supaya nanti dia tidak jamuran, Nak. Karena kalau di luar, di suhu ruang, nanti itu dia bisa jamuran. Nah, lalu di sini infonya benih memiliki tanggal kadaluarsa, artinya benih bisa juga tidak tumbuh karena dia sudah melewati masa tumbuhnya. Jadi kalau misalnya kalian tanam terus, kok benih aku nggak tumbuh-tumbuh ya, teacher? Mungkin benihnya sudah tidak bagus. Nah, lalu yang terakhir, benih bisa kalian dapatkan dari mana saja. Bisa dari biji cabai, biji tomat, terus tadi ada yang makan stroberi, terus bijinya ditanam, itu juga bisa. Dan juga
dari umbi-umbian seperti jahe, lengkuas, atau bawang-bawangan, bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Ketika bertunas mereka bisa bisa kita jadikan benih juga. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia, ada dua istilah, namanya benih dan bibit. Kalau benih itu yang kalian lihat di foto kiri ya, benih itu adalah biji tanaman. Tapi kalau bibit itu adalah tanaman yang sudah tumbuh, benih yang sudah bertunas, ini disebutnya bibit. Oke? Nah, ini istilah yang kalian bisa gunakan ketika misalnya mau beli sesuatu di toko pertanian. Pak, saya mau beli bibit kangkung dong. Di toko pertanian biasanya nggak jual bibit kangkung, nggak jual tanaman kangkung, tapi dia jualnya biji atau benih kangkung. Jadi seperti itu ya, kalau kalian mau belanja sendiri. Nah, kita masuk ke, tadi Tante Sari udah sebutin ya, yang pertama kita harus buat media tanam sendiri. Yang kedua, benihnya pun kita sudah membahas tentang benih. Nah, ini yang ketiga, sinar matahari. Nah, kalian lihat di sini ada foto, ini adalah foto halaman rumah Tante Sari. Jadi Tante Sari rumahnya halamannya kecil, tapi di halaman yang kecil itu dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat, ada tanaman seledri, bunga matahari, rosemary, cocor bebek. Jadi kalian bisa tanam banyak hal ya di rumah kalian gitu untuk tanaman-tanaman sayuran. Nah, halaman depan ini adalah lokasi yang paling banyak terkena sinar matahari. Jadi tanaman sayuran wajib kena sinar matahari. Kalau tidak terkena sinar matahari, nanti pertumbuhannya tidak optimal, tidak baik. Misalnya, terus kalian cek, tapi Tante, rumahku itu hanya kena sinar mataharinya 3-4 jam. Itu boleh nggak sih kalau tanam sayuran? Boleh, Nak. Di sini ada listnya ya. Tanaman apa saja sih yang hanya membutuhkan sinar mataharinya 3-4 jam? Ada apa aja? Kale, selada, bayam, kangkung, dan sawi. Lalu 5-6 jam ada buncis, bawang, seledri, pokcoy, brokoli, kembang kol, dan kubis. Yang paling banyak 7-8 jam ada cabai, tomat, dan terong. Jadi nanti kalian harus cek, kalau kalian mau menanam, rumahku ini halaman depannya terkena sinar mataharinya hanya 4 jam. Jadi apa saja yang harus kita tanam? Oke, nanti bisa dicek di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, oke, apakah ada yang tahu ini sayuran apa sih yang ada di foto? Ini hasil panen Tante Sari nih di rumah. Ada yang bisa tebak nggak ini sayuran apa? Oh, Yafa Anissa, bagus, sawi Tante, good. Azalea juga, iya Nak, bagus, ini sawi. Haira, terima kasih Fahri. Wah, tepat. Kalian jawabannya betul semua. Nah, bagaimana, ini ada tips kalau kita mau nanam sayuran, pilih sayuran yang mudah ditanam. Seperti contohnya bayam, kangkung, sawi, dan kemangi. Kemarin kalian sudah tanam salah satu sayuran yang paling mudah ditanam. Nah, lalu tanam juga sayuran yang paling sering dikonsumsi keluarga. Kalian paling sering makan apa sih? Maka tanamlah itu. Jadi nanti ketika panen, kalian bisa nikmati bersama keluarga. Lalu sesuaikan dengan lahan berkebun yang ada. Kalau lahannya kecil, maka nanamnya juga tidak bisa terlalu banyak berarti ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada Wafa. Wafa lagi menyiram tanaman di halaman depan. Nah, ini bahasannya tentang sirkulasi udara atau angin yang bergerak. Ketika kita mau menanam, pilih lokasi berkebun yang sirkulasi udaranya lancar. Karena itu akan mencegah hama atau binatang-binatang pengganggu tanaman menyerang tanaman kita. Nah, lalu angin pun dapat membantu penyerbukan tanaman. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini berkaitan yang kelima, ada air. Ini tips ya,
kalau sayuran kangkung yang kalian tanam itu dia sangat suka air. Jadi berapa kali sih harus disiram? Siramnya 2 kali. Lalu ada yang tahu nggak waktu menyiram itu kapan saja? Kalau pagi dan sore hari, kita menyiramnya pagi dan sore hari. Kalau pagi disiramnya pada jam berapa ya, Nak? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oke. Oke, Alera, silakan. Teacher, Jam Jam 6 katanya Halif dan Nisa menyampaikan jam 6 Oke, pagi. ya. Oke, ada yang Ya, jawab jam 6, ada yang jawab jam 7. Ya, betul. Jadi, kalian bisa menyiram tanaman itu di bawah jam 9 pagi. Jadi, jam berapa tuh jam di bawah jam 9 pagi? Jam 8, jam 7, jam 6. Bagus, Alira Cantika, betul. Lalu, kita menyiramnya juga sore hari. Sore hari itu di atas jam 4. Jam 4, jam 5, jam 6. Itu ya. Jadi tidak disarankan menyiram pada siang hari. Oke. Lalu menyiramnya dengan apa sih? Air apa yang bisa digunakan untuk menyiram, Nak? Banyak. Kalian bisa gunakan air pump. Lalu air cucian beras. Jadi kalau misalnya Bunda memasak beras, air cucian berasnya, kalian bisa simpan untuk siram tanaman. Itu sangat sehat sekali buat tanaman. Nah, kalau sekarang kan sedang musim hujan nih. Kalau paginya musim hujan, sedang hujan artinya tanamannya nggak usah disiram. Karena kalau terlalu banyak air, itu tanaman juga bisa mati ya, Nak ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, oke, kalau ini perlengkapan berkebun yang kalian butuhkan ya. Tapi kalian bisa, di sini ada wadah menyemai, ada pot, sekop, penyiram, lalu ada stik menanda dan gunting. Tapi kalian bisa menggunakan juga polybag atau menggunakan pot-pot yang kalian buat sendiri dari botol plastik atau kotak susu. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini Tante Sari mau tunjukin tanaman Tante Sari yang kurang sinar matahari. Kalian lihat ya di foto sebelah kanan. Jika bibit kurang mendapatkan sinar matahari, maka batangnya akan kurus tinggi. Nah, kalau kalian melihat tanaman kalian batangnya kurus tinggi, oh, aku tahu ini pasti kurang sinar matahari. Nanti setelah ini kalian cek ya, apakah bibit kangkung kalian kurang sinar matahari atau sudah cukup mataharinya. Oke. Nah, ini adalah contoh bibit kol yang Tante Sari tanam dan ini siap dipindahkan ke pot yang baru. Bisa dipindahkan kalau daunnya sudah 4. Kalian bisa lihat ya, bibitnya daunnya sudah lebih dari 4. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini karena kalian menanam, teacher, siswa-siswa menanam kangkung saja ya? Iya. Oke. Nah, kalau kangkung tidak usah dipindahkan, tetap di polybag sampai dia panen. Ada yang tahu nggak sih kita bisa panen kangkung pada usia berapa hari? Ada yang tahu? Belum ya? Belum ada yang tahu. Oke. Nah, kangkung itu adalah sayuran yang paling cepat dipanen. Tapi dengan syarat yang tadi 5 ya. Kalau dia sinar mataharinya bagus, airnya bagus, maka dia bisa dipanen pada usia 21 hari sampai 30 hari. Oke, jadi 3 minggu dari sekarang, dari kalian sejak menanam, itu nanti kalian bisa panen kangkung ya. Oke, selanjutnya. Ini videonya kita mau putar, Tante Sari? Ini tidak, karena video. Ini bukan. Nah, ini dia. Oh, ini juga karena menanam kangkung, jadi nggak dipindahkan. Ini kita skip aja ya. Oke. Ini juga. Nah, ini dia.
Ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Terus bedanya apa sih antara foto kiri sama foto kanan? Cabe. Cabe, betul. Tapi lihat bedanya. Ada yang tahu nggak bedanya? Yang satunya tuh pakai pot, yang satunya pakai pot. Oke, Agra. Yang satunya pakai pot, satu lagi pakai apa? Nak? Pakai Cabe deh. Itu kayaknya cabe. cabenya jenis tanah langsung. Yang satu lagi tanah langsung cabai rawit, cabai kering. Satu di tangan, satu di tangan, satu di pot. Oke. Itu cabai jenis beda menurutku. Ya, terima kasih. Silakan boleh di-mute lagi. Keren-keren banget ya. Oke, bagus mengamati ya. Fotonya sih memang kurang jelas ya. Jadi ini ada yang sebelah kiri, ada cabai di dalam satu pot, tapi cabainya banyak banget. Kalian lihat ya, yang kiri itu yang cabai merahnya banyak sekali kan ya. Nah, yang di sebelah kanan itu potnya kecil-kecil. Terus cabainya hanya sedikit. Jadi, kalau semisalnya kalian menggunakan pot yang besar, maka hasil panennya, hasil cabainya juga akan banyak. Tapi kalau kalian menggunakan pot yang kecil, hasil panen cabenya juga sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau Tante Sari bayangkan pot ini bagaikan piring. Kalau piringnya kecil, makanannya banyak atau sedikit? Sedikit kan? Nah, kalau piringnya besar, makanannya juga banyak. Tanaman bisa banyak dapat makanan, lalu tumbuh dengan sehat. Panennya pun banyak. Oke. Selanjutnya, nah ini yang bahasan regrow sayuran. Selain menanam dari benih, kalian juga bisa menanam dari batang sayuran yang Bunda beli di supermarket atau di pasar. Ya, ini contohnya adalah sayuran kangkung yang Tante Sari tanam dari batang kangkungnya saja. Jadi nanti mungkin bisa dikirimkan contoh gambarnya ya, nanti Tante Sari kirim ke Teacher Novi ya. Jadi kangkungnya itu dipotong 5 cm lalu masih ada akarnya kan. Nah, itu yang ditanam. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia daun bawang. Pasti Bunda di rumah sering memasak dengan menggunakan daun bawang. Ini ada contohnya ya. Yang kiri itu daunnya sudah habis dipakai untuk memasak. Tapi batang dan akarnya jangan dibuang. Kalian tanam di pot lalu ini yang sebelah kanan adalah daun bawang yang Tante Sari tanam dari yang sebelah kiri ya, sudah tumbuh dengan besar dia. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tips untuk kalian bagaimana merawat tanaman kangkung yang sudah kalian tanam. Ingat, menyiramnya 2 kali sehari, tapi kalau musim kemarau, kalau hujan, terkena air hujan, tidak usah disiram lagi ya, Nak. Lalu diberikan pupuk. Kalian bisa berikan pupuk untuk kangkung, bisa diberikan misalnya pupuk cair seminggu sekali. Atau karena dia durasinya cepat panen, tidak dipupuk sebetulnya juga tidak apa-apa gitu. Nah, lalu perawatan. Selain tanaman kangkung yang kita tanam, kadang-kadang suka tumbuh rumput-rumput liar. Itu dicabut ya, karena nanti dia akan mengambil makanan yang ada di pot, kayak berebutan makanan gitu, jadi dicabut saja. Lalu pencegahan hama, kalau kangkung karena sebentar, jadi biasanya hamanya tidak terlalu banyak. Tapi pastikan saja ada angin yang mengalir di sekitar tanaman kangkung kalian. Oke. Nah, dia ini bahasan tentang pelindung tanah. Kalian lihat ya, ini ada pot seledri, terus di atas tanahnya ada sesuatu yang berwarna kuning-kuning. Ya, ini namanya sekam mentah. Jadi tanah itu harus kita tutupi supaya dia cadangan airnya masih banyak di pot. Apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menutupi tanah? Di sini ada yang namanya sekam mentah. Lalu ada lagi yang selanjutnya cangkang telur. Aku nggak punya sekam mentah, Tante. Kalian pasti sering makan telur ya di rumah. Nah, kalau ada telur, ini bisa digunakan juga. Teacher Novi, boleh selanjutnya? Nah, ini dia. Assalamualaikum, teacher. Nah,
kalau Bunda di rumah memasak telur, cangkangnya jangan dibuang, tapi kalian tumbuk-tumbuk sampai halus, lalu kalian taruh di atas pot. Oke, buat apa sih itu? Supaya tanahnya tidak kepanasan seperti kita berpakaian, ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini dia dapat menyuburkan tanah, menjaga kelembapan tanah, lalu mengurangi tanaman liar tumbuh. Lalu kalau mulsa cangkang telur itu mengandung kalsium, jadi sehat untuk tanaman. Oke. Nah, ini dia. Ini slide terakhir. Slide terakhirnya boleh diumpetin dulu, teacher. Oke. Jawab. Oke. Nah, proyeknya adalah menanam sayur. Dan tolong di-mute sayang. Oke, proyek kelas 3 adalah menanam sayuran. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa manfaat dari kita menanam sayuran? Boleh angkat tangan? Raise hand. Oh, ada sebentar. Yafa Anissa. Silakan. Manfaat sayuran adalah memberi kita lebih banyak udara dan membuat kita sehat. Oke, bagus. Sehat ya. Terima kasih Anissa. Ada yang tahu lagi nggak? Apa sih manfaatnya kita menanam sayuran? Tadi Adisa udah bilang, karena nanti akan membuat kita sehat. Ada lagi? Zidan. Manfaat kita membuat Sebentar ya, teacher sepertinya sedang mengurus suara. Oke, sudah ya teacher. Iya, sudah. Mohon maaf. Oke, maaf tadi ada yang sudah jawab, tapi Tante Sari belum tahu namanya. Siapa namanya, Nak? Iya, Kaina ya. Kaina silakan. Kaina. Boleh unmute atau menuliskan di kolom chat. Nanti teacher Noli akan bantu membacakan. Nisa menulis, menanam membuat aku rileks katanya Tante Sari. Keren banget. Ya bener Nisa. Tante Sari juga gitu loh. Kalau udah kelamaan lihat laptop, terus kan mata kita jadinya lelah ya. Ketika melihat tanaman, jadi membuat jadi rileks sama banget Nisa. Wow, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apakah ada yang tahu manfaat dari menanam? Tadi Nisa bilang supaya rileks. Apakah Grade 3 ada yang punya pengalaman ketika melihat tanaman atau apa ya yang bisa dihasilkan dari itu? Aku teacher. Apa sayang? Silakan. Ini adalah Emir ya. Silakan Emir. Manfaat menanamin itu berhentiin pemanasan global. Oh iya betul, luar biasa. Tanaman menghasilkan oksigen, semakin banyak tanaman maka nanti pemanasan globalnya juga nanti akan berkurang ya Nak. Bagus sekali Nak. Oke, terus tadi ada yang jawab tanaman berkaitan dengan erosi ya. Menanam membuat mataku menjadi segar. Betul. Lalu kalau lagi masa pandemi gini kan kita mengurangi keluar dari rumah ya, berpergian. Lalu dengan menanam artinya kita bisa panen langsung dari rumah. Bisa
mengkonsumsi sayuran langsung dari rumah tanpa perlu membeli. Oke, teacher, materinya sudah selesai untuk pagi ini. Mohon maaf terlambat, seharusnya selesai jam 8.30 ya. Tidak apa-apa Tante Sari, alhamdulillah seru banget ya. Oke. Anak-anak jadi tertarik dan beberapa dari mereka sepertinya sudah mulai nih terlihat tertarik dan mau menanam, dan yang paling penting tanaman yang sudah ditanam kemarin, bibit atau kangkung kita kemarin ya dirawat dengan baik ya, sesuai dengan tips dari Tante Sari tadi. Oke, Tante Sari ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak kelas 3 nih, tentang yang pertama tentang menanam atau merawat tanaman kangkungnya, atau kalau ingin menanam tips lain yang belum disampaikan di slide, adakah Tante Sari? Kenapa? Ada tips untuk menanam selain yang sudah disampaikan Tante Sari tadi di slide, supaya kayaknya kalau lihat foto-fotonya Kakak Wafa tuh seru banget ya, foto dengan hasil panennya, Masya Allah. Kan kadang-kadang kalau kita menanam tidak selamanya mendapatkan hasil panen sesuai dengan keinginan dan harapan kita tuh Tante Sari. Nah, jadi apa tipsnya yang sudah dilakukan oleh Tante Sari dan Kakak Wafa? Cukup merawat dengan baik ya, sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Jadi yang pertama itu kalian harus memenuhi kebutuhan tanaman. Tadi ada 5 ya. Kalian harus menyediakan makanan tanaman yang baik. Tadi media tanamnya harus baik, lalu disiram, terkena sinar matahari, dan ada sirkulasi udara. Lalu yang selanjutnya, tips selanjutnya itu tanaman adalah kan makhluk hidup ya. Jadi butuh perhatian. Jadi misalnya setiap hari kalian tengok, kalian cek, kalian siram. Lalu kalau ada tanaman liar yang tumbuh, kalian bisa cabut. Nah, sama juga. Jadi kayak tanaman itu kayak butuh kasih sayang juga, kayak butuh perhatian. Semakin misalnya setiap hari kalian tengok, maka pertumbuhannya juga nanti akan lebih bagus dibandingkan kamu nggak pernah tengok-tengok gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah yang namanya tanaman, maksudnya gini, mungkin nanti kalian akan menemui daun-daun tanaman kangkung kalian bolong-bolong, dimakani belalang atau dimakani ulat, ya. Jadi sebetulnya menanam itu kita seperti memberi makanan kepada serangga, ya. Jadi kalau misalnya ada sayuran kalian menemui sayuran kalian bolong-bolong dimakan hama, itu artinya sebetulnya kalian sedang memberikan sedekah kepada binatang. Terus, dan itu berpahala juga, ada hadisnya, nanti bisa ditanyakan kepada teacher ya, di kelas ya, bahwa ketika kita menanam dan tanaman kita dimakan binatang, maka kita seperti bersedekah memberi makan kepada binatang-binatang di sekitar kita. Jadi kalian tidak usah khawatir, tidak usah misalnya marah atau sedih, kangkungku dimakanin serangga. Oh, artinya aku sudah memberikan makanan untuk belalang kenyang ya makan kangkungku. Nggak apa-apa ya, kita berbagi sayuran kepada binatang di sekitar. Seperti itu, Teacher Novi. Teacher. Masya Allah, terima kasih banyak. Banyak sekali ya manfaat menanam, selain saat panen kita bisa konsumsi sendiri, bikin keluarga kita sehat, tapi juga buat lingkungan, buat hewan-hewan, bahkan hama sekalipun ya, itu jadi lahan buat kita untuk bersedekah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Agra Satria sepertinya ada pertanyaan nih, Agra? Oh, tidak ada. Ada Mau bilang sesuatu doang tentang itu tanaman. Oh, oke. Aku pengen bilang, aku punya tanaman dan itu selalu dimakan sama banyak serangga. Soalnya ada banyak serangga emang di belakang, di taman di belakang aku. Wah, berarti Agra sudah banyak bersedekah ya kepada serangga-serangga itu ya, dari tanamannya. Sampai itu tanaman jeruk aku nggak tumbuh jeruknya. Ya. Oke. Nah, boleh menambahkan? Boleh, silakan Tante Sari, kita ada waktu
7 ada menit lagi. sebuah Cara ada aku mau sebuah tanya. cerita. Tante Sari cerita dulu ya. Ada sebuah cerita. Jadi ada satu perkebunan itu pada satu hari diserang oleh ulat bulu. Nah, dalam waktu semalam daun-daunnya semuanya habis. Ulat bulunya kenyang sekali tuh ya kayaknya. Nah, tapi sebetulnya jika tanaman itu sehat, maka daunnya itu bisa mengenyangkan binatang. Jadi, makan sedikit daun, binatang kenyang. Nah, kalau yang tadi kasus yang tadi, perkebunan dalam semalam diserang ulat bulu, itu harus dicek. Wah, bisa jadi daunnya kurang sehat nih. Bisa jadi penyebabnya karena media tanamnya atau makanan untuk si tanamannya itu kurang. Jadi, kalian ketika menemukan seperti Agra tadi bilang, tanaman jerukku tapinya jadi nggak tumbuh-tumbuh nih gara-gara diserang oleh ulat ya Agra. Nah, berarti Agra mesti banyak. Berarti Agra mesti tambahkan pupuk supaya si tanaman itu kuat juga menghadapi serangga, dalam artian ulat itu. Aku udah tambahin banyak. Oh, Aku udah tambahin kulit timun, kulit wortel nggak tumbuh-tumbuh. Agra, nanti Agra bisa ajak Mama, sepertinya tanaman jeruk kita perlu vitamin dan makanan yang lebih banyak lagi, Tambahin pupuk yuk, Gitu. Nanti Agra bisa ajak Mama ke toko pertanian beli pupuk ya. Nah, jadi kalau pupuknya tanaman itu dipupuk, maka nanti tanaman akan menghasilkan daunnya yang membuat serangga itu jadi kenyang makannya. Oke? Oke, ada pertanyaan. Ini terakhir ya, satu kesempatan untuk bertanya. Terakhir, sebelum kita menutup sesi Meet the Expert dengan Tante Sari pagi hari ini, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Aisyah mau tanya. Silakan Aisyah, mau tanya apa? Teacher, memang kalau Aisyah punya buah ada bijinya bisa ditanam lagi nggak? Teacher, aku juga pengen nanya. Itu nggak bisa mudah. Oke. Tante Sari jawab Aisyah dulu ya, teacher. Oke, silakan Bu Britney. Aisyah pertanyaannya bagus. Kalau misalnya aku beli buah, bijinya itu bisa ditanam nggak? Nah, kalau biji buah-buahan, ketika kalian makan buah dan ada bijinya, itu bisa kalian tanam. Bahkan ada yang menyarankan kalau makan buah, bijinya bisa kalian buang langsung di tanah. Nah, itu seperti sebuah bagaimana Allah menciptakan Allah menciptakan sesuatu dengan sangat luar biasanya. Jadi ketika biji-bijian itu dibuang ke tanah, biji-biji itu akan bisa tumbuh. Jadi bisa ya Aisyah, kalau kamu mempunyai biji bisa kamu tanam, Nak. Yeay, seru banget nih. Ada teacher juga nih, Tante Sari yang mau bertanya. Teacher itu penasaran. Teacher itu punya pertanyaan, boleh ya? Ya, silakan. Halo Tante Sari. Halo, teacher. Iya, jadi teacher Ip mau bertanya. Kan tadi Tante Sari memaparkan, menjelaskan mengenai tanaman yang berbuah seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Apakah Tante Sari menanam bunga juga atau tidak ya? Tanaman-tanaman hias. Dan sama atau tidak sih merawat tanaman bunga dengan tanaman buah tersebut? Seperti itu. Terima kasih Tante Sari. Sama-sama. Pertanyaannya berkaitan dengan tanaman bunga. Jadi selain menanam sayuran, Tante Sari juga menanam bunga-bungaan. Kenapa sih menanam bunga? Oh, pertanyaan yang pertama itu adalah apakah cara menanamnya sama? Ya, sama. Cara menanam, cara perawatannya sama. Lalu Tante Sari mau bilang lagi, apakah tapi kan menanam bunga itu nggak bisa dimakan, Tante. Apa manfaatnya menanam bunga? Ketika kalian melihat bunga mekar, kalian pasti akan menemui serangga-serangga yang datang. Contohnya apa sih serangga yang datang ke bunga? Kupu-kupu,
Ya, Paling banyak tuh lebah paling banyak. betul, kupu-kupu, lebah, terus ada tawon, pokoknya banyak sekali serangga. Nah, kalian tahu tidak, serangga-serangga itu ternyata bisa memakan hama-hama yang datang ke sayuran kita. Jadi mereka itu disebut, bunga-bunga itu ya, disebut penjaga taman atau penjaga kebun. Contohnya bunga-bunga apa sih? Contohnya bunga-bunga yang berwarna kuning, terang, oranye, dan bunga-bunga yang baunya mungkin baunya nggak enak, tapi ternyata itu bisa jadi penjaga kebun. Contohnya apa? Bunga matahari, terus bunga tai kotok, kalau di Indonesia disebutnya bunga tai kotok ya, bunga marigold, terus ada bunga kenikir, lalu juga ada bunga zinnia. Jadi selain menanam sayuran, kalian juga menanam bunga ya nak, karena bunga itu manfaatnya luar biasa sekali, bisa menjaga kebun kita. Aku punya pertanyaan, teacher. Oke, teacher, apakah sudah cukup pertanyaan jawabannya? Oke, terima kasih Tante Sari. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf ya, sesi expert kita pagi ini harus kita akhiri. Semuanya semangat, semuanya penasaran nih Tante Sari nih, bahasannya sangat menarik. Sampai seharusnya waktu kita yang harusnya tidak sampai jam 9, tapi sekarang sudah jam 9. Dan Tante Sari mohon maaf nah, harus melanjutkan aktivitas hari ini. Jadi kita berpisah dulu ya dengan Tante Sari dengan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang Tante Sari sampaikan kepada kita semua berkah, bermanfaat buat kita semua, dan berkah selalu buat Tante Sari dan Wafa. Sehat-sehat selalu. Oke. Terima kasih Teacher banyak. Mohon pamit. Teacher Noli Wassalamualaikum. mau? Teacher Noli? Kiraan ya. Miss Britney, kita akan foto dulu sebentar mungkin Oh ya. ya. Kita foto dulu ya. Oke, semuanya sudah siap di screen. Teacher Yaya minta tolong untuk di-share. Maaf ya, Bu Britney. Kita akan sebentar. Foto sudah siap, sayang? Oke, Teacher akan foto. Sebentar, menunggu Teacher Yaya untuk present. Fokus. Semoga jadi semangat menanamnya ya, kata Miss Britney ya. Semuanya sudah rapi, sudah fokus di depan kamera. Aku mau screenshot nih, aku pengen screenshot nih. Iya, Teacher Yaya silakan sudah. ya. Oke, Teacher Yaya sudah present, Teacher Yaya? Sudah, teacher? Oke, kita siap ya. Baik, minta tolong Bu Ita ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ya. Teacher itu siap ya. Ya, 1, 2, silakan senyum di depan layar kameranya. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih Miss Whitney. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.